Luar biasa dong Kak Bella. Kak Bella apa kabarnya nih? Kak Bella juga luar biasa. Semoga adik-adik sekolah minggu di rumah juga kabarnya luar biasa ya. Iya dong. Bang Zatur, kita mau ngajak adik-adik Apa nih? hari ini untuk sama-sama ibadah walaupun dari jarak jauh. Oke. Ya. Tapi tetap semangat ya Kak Bella ya. Tetap semangat. Memuji nama Tuhan. Nama Tuhan. Biar lebih semangat kita mau sama-sama tepuk tangan Yesus. Sudah lama kan nggak tepuk tangan Yesus? Yuk, tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Oke. Sekarang kita mau memuji Tuhan, adik-adik. Semuanya siap-siap bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri semua. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan hari ini. Harinya Tuhan. Oke, kembali ya. Oke. Hari ini. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Dengan kasih malu, sadario, sadario. Sadario, sadario, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Ratna kita membalas Sadario, hari ini Tuhan, Ratna kita membalas Sadario, sadario, hari ini Tuhan. Nah, saat ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Adik-adik semuanya siapkan ibadah kita untuk hari ini. Jangan ada lagi yang makan-makan, minum susu atau apapun itu. Siapkan juga Alkitabnya karena kita mau mulai ibadah kita. Dengan sekali berdoa dan bangkit berdiri, sama-sama kita bernyanyi Bapakku datang. Dari
Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan yang Maha Mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini. Mensyukuri segala kebaikan-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita buka firman Tuhan adik-adik, diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Buat adik-adik yang laki-laki, ayat ganjil ikutin Bang Jatur. Buat adik-adik yang perempuan, ayat genap ikutin Kak Bella. Oke, siap adik-adik? Oke. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan menjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu itu. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang kangen datang ke gereja untuk sekolah minggu? Saya Kak. Ya, semuanya kangen ya mau datang ke gereja, sama-sama sekolah minggu, sama teman-teman sekolah minggu. Pastinya dong, Kak. Sama abang kakak sekolah Iya, minggu. pastinya dong. Pastinya. Iya. Nah, tapi jangan bersedih karena kita sebentar lagi ini corona katanya udah mau musnah. Oh, hilang dari Indonesia ya Kak Bella ya? Iya. Wah. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menolong Kita. Nah, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yesus, Tuhan penolong satunya. Oke, kita semua bergoyang lagi. Sampai kepala boleh ya, Bang? Boleh dong. Yesus itulah satu-satunya Yang sungguh, Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, dengan lebih semangat, kita menyatakan Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongmu yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan,
mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, karena kita akan mendengar firman Tuhan. Yang kelas balita sama siapa Bang? Kak Dora. Kelas sedang sama Kak Desi. Dan kelas besar sama Kak Yus Frida. Selamat mendengar firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena hati, pikiran kami siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman setelah kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Nah, sekarang kita mau nonton dulu video pendek untuk mengawali firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah menonton video pendeknya? Nah, sekarang kita akan membaca dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Nas firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kita akan baca bersama-sama. Kakak pandu dari sini ya. Dibuka Alkitabnya sambil menunggu adik-adik membuka Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kakak akan tunjukkan mengenai tema dan tujuan pelajaran hari ini. Tema hari ini adalah Tuhan penolongku. Tujuannya menyebutkan alasan Daud meminta pertolongan kepada Tuhan, menyebutkan saat-saat membutuhkan pertolongan Tuhan, dan mengucap syukur atas pertolongan Tuhan melalui doa. Sekarang kita mau baca Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Bersama-sama kita ucapkan, demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu pernah merasakan sedih? Ya, kalau Kak Desi pernah merasakan sedih. Kapan kamu merasakan sedih? Kalau Kak Desi merasakan sedih saat sesuatu tidak berjalan sesuai pikiran kakak. Misalnya lagi kakak sudah siapkan tes buat murid-murid, tetapi ketika tes sudah berlalu dan kakak periksa hasil jawaban murid-muridnya, masih ada beberapa murid yang nilainya masih jauh dari yang kakak harapkan. Ini membuat kakak sedih. Saat kamu sedih, apa yang kamu lakukan? Mungkin bermain bersama teman. Mungkin main game di HP. Mungkin nonton YouTube. Mungkin main media sosial. Misalnya lihat Facebook atau main TikTok mungkin. Apakah semua itu bisa membuat hatimu tenang? Bisa sih Kak, tapi hanya sesaat saja. Setelah bermain, kesedihan itu masih ada lagi. Ternyata semua orang pasti pernah merasa sedih atau susah hati. Namun jangan dibiarkan berlama-lama. Kita harus menyelesaikannya. Bagaimana cara mengubah sedih menjadi sukacita? Jawabannya, berdoa kepada Tuhan Yesus, berserah, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Doa membuat hati kita tenang. Doa juga kekuatan bagi kita untuk kembali bersemangat. Berserah berarti membiarkan Tuhan memimpin dalam menyelesaikan perkara atau masalah kita. Merendahkan hati berarti mengakui kekuasaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Video tadi menunjukkan Daud dan Saul. Daud meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa permohonannya. Mengapa? Karena Daud sedang susah hati. Karena Saul berusaha membunuhnya. Alasannya Saul ingin membunuh Daud karena Saul cemburu melihat keberhasilan Daud. Saul merasa disaingi oleh Daud. Itu yang menyebabkan Saul mengejar dan berusaha membunuh Daud.
Daud tidak ingin bermusuhan dengan Saul. Daud bersembunyi dan tidak langsung menyelesaikan masalah itu dengan berperang dengan Saul. Daud memilih berdoa kepada Tuhan. Daud mengatakan, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini. Engkaulah pertolonganku." Dari doa Daud ini terlihat bahwa hanya Tuhanlah penolongnya. Hanya dekat dengan Tuhan saja Daud memperoleh ketenangan dan kedamaian. Daud begitu yakin 100% Tuhan akan menolongnya dan berkuasa membantunya menyelesaikan masalahnya dengan Saul. Hal itu dibuktikan dengan kesadaran Saul akan kesalahannya dan akhirnya mereka berdamai. Sungguh besar kuasa dan berkat Tuhan bagi orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Melalui kesaksian hidup Daud, kita belajar untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Apapun yang membuat hatimu sedih dan susah, ingatlah selalu, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Kapan kita membutuhkan pertolongan Tuhan? Apa hanya saat sedih saja? Ketika sedang sakit, mau ulangan di sekolah, mau ujian di sekolah minggu? Tidak hanya itu saja adik-adik. Setiap saat kita butuh pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Terlebih saat pandemi ini. Berdoalah kepada Tuhan agar kesehatan yang prima kita dapatkan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan hari ini. Diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Dibuka ya, dari Mazmur 121 ayat 2. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. Dari suratnya dulu, lalu isi ayatnya, kemudian suratnya lagi. Ya. 1, 2, ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Adik-adik hafalkan ya. Lalu setelah menghafalnya, adik minta tolong orang tua untuk mendengarkan. Jadi, kamu tinggal bilang ke mama atau ke papa, "Tolong dengarkan aku ya, Ma. Aku mau mengucapkan ayat hafalan hari ini." Ini tidak perlu dikirim videonya ke grup sekolah minggu ya, adik-adik. Cukup dihafal dan diucapkan lagi. Sekarang kita ucapkan sekali lagi yuk. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Syukur kepada Tuhan yang setia dan selalu menolong kita melalui doa kita kepadanya. Mari, sebagai wujud syukur kita, adik-adik kelas sedang dan besar, berdoalah kepada Tuhan. Berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya dalam hidup kamu. Kamu pasti pernah memohon kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan atau menjawab doamu. Boleh juga kamu ucapkan doa terima kasih atas pertolongan Tuhan kepadamu dalam menolong di masa menghadapi pandemi COVID-19. Lampirkan video doa ucapan syukur atas pertolongan Tuhan kepadamu, lalu kirim langsung ke nomor WhatsApp Kak Desi atau ke grup Sekolah Minggu GKPS Klender. Ditunggu hanya hari ini ya, hari Minggu 24 Mei 2020. Sekali lagi tugasnya, adik-adik videokan doa kamu mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kamu dalam menjawab permasalahan kamu. Minta tolong mama atau orang rumah untuk memvideokannya ya. Lalu kirim ke grup Sekolah Minggu atau WhatsApp Kak Desi secara langsung ya. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kamu selalu. Shalom. Sekarang tundukkan kepala. Kita mau berdoa selesai firman Tuhan hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi pelaku firman, karena kami mau selalu memohon kepadamu dalam pertolongan kami. Ya Bapa, biarlah di dalam seminggu ini Tuhan pimpin hidup kami, dan kami akan kembali beribadah minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, setelah mendengar firman Tuhan, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Sama-sama siapkan persembahannya ya adik-adik di rumah. Sudah siap? Angkat persembahannya. Sama-sama Sama-sama kita katakan, bilang,
Apa yang ku pegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi di sini aku. Di sini aku bawa Tuhan, bersembah hidupku semua berkenan. Berapa nilainya Tuhan, ku berikan berkatmu yang Kau berikan. Terima Tuhan, terima Tuhan. Hijau ada buat Tuhan. Hijau ada buat Tuhan. Jangan dikeluhkan oleh Salia kami Tuhan. Mari berpasung-pasung dalam hidupmu. Jauhlah Tuhan, malas menunggu. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan Yesus melalui online Tuhan, ataupun kami bisa beribadah walaupun jarak jauh Tuhan. Kami belum bisa bertemu bersama adik-adik sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan Indonesia ini, sehingga kami nanti Tuhan suatu saat bisa bertemu kembali Tuhan di rumah-Mu ini Bapa, dan kami bisa bernyanyi, kami bisa memuji nama-Mu di sekolah minggu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan adik-adik sekolah minggu kami yang dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun mereka setiap hari di rumah Tuhan Yesus, Kau berkati sehingga tidak ada yang sakit Tuhan. Mereka tetap bisa bergembira, bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari Minggu. Kami juga berdoa Tuhan untuk mama dan papanya yang setiap hari Tuhan Yesus membimbing belajar adik-adik sekolah minggu, untuk mereka bisa belajar terus, tiada bosan mereka untuk belajar Tuhan. Dan kami juga sebagai guru sekolah minggunya Tuhan Yesus, Kau berkati kami juga tiap hari Tuhan, agar kami bisa melayani adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah Tuhan berikan melalui berkat dan rezeki setiap hari, melalui mama dan papa dalam rezeki, dalam pekerjaannya selalu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ampunikan dosa pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami tahu Bapa, kami punya Allah yang begitu baik di hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami hagalu, pasada uhur nami asetoran galu, senggoy dan penami salah dosa, doa hasomanami torang hadiruja. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu kali ini sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu depan. Bye bye.